Halo, selamat datang kembali di channel Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa kita akan membahas pergerakan IHSG dan juga saham Big Bang. Saya sorry kembali bahwa ini udah lama saya udah nggak upload video ya karena ada beberapa kesibukan dan insya Allah saya usahakan rutin untuk upload videonya di setiap hari karena kita ini butuh update ya. Dan tiba-tiba saya nggak update ternyata boom ya, market naik turun gitu. Tapi saya akan memberitahukan bahwa beberapa proyeksi saya itu ada yang berhasil dan mungkin teman-teman bakalan kaget. Oke, langsung saja kita lihat hari ini IHSG ditutup melemah ya. Saya langsung record nih jam 4 sore nih. Yang melemah kita 1,15% dan dari LQ45 itu melemah 2,62%. So, jadi merupakan hal yang wajar ya. Kalau ISG-nya ini melemah dan LQ45-nya itu juga ditutup lebih kuat lemahnya, berarti ya saham-saham penggerak Big Bang ya itu uh, emiten perbankan yang harus kita pertanyakan. Kenapa? Ya, kenapa? Ya, kita lihat dulu nih ada berita nih ya. Nih, langsung ya dari Bank Indonesia, suku bunga ya BI rate itu tetap di level 5,75%. Ya sesuai ekspektasi pasar ya kalau kita ngelihat dari ini keputusan suku bunga BI ya. Ini ya perkiraan 5,75, sebelumnya juga 5,75 dan sekarang 5,75. Tapi saya ngelihat ada dari Bloomberg sendiri itu mereka mengatakan bahwa uh, ada kemungkinan suku bunga itu dipotong sebesar 50 BPS. Yang menurut saya itu nggak mungkin ya karena posisinya rupiah kita ini sekarang benar-benar anjlok ya teman-teman ya, benar-benar anjlok. Nah di sini ini kita lihat nih, ini rupiah ya SJDR ya ini ke 16.329. Jadi pemerintah sekarang tuh berusaha bagaimana kita itu bisa memperkuat mata uang rupiahnya lagi. Kalau masalah memacu pertumbuhan ekonomi ya saya rasa itu bisa dengan kebijakan fiskal bukan moneter ya. Ini bahaya nih kalau rupiah kita benar-benar melemah. Dan seharusnya ini merupakan peluang ekspor bagi perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri kita. Dan kalau kita lihat nih DXY ini naik terus nih, tetapi rupiah kita malah nggak ada naik, malah melemah nih ya. So, jadi merupakan keputusan yang tepat untuk suku bunga untuk Bank Indonesia untuk mempertahankan suku bunganya. Dan kalau kita lihat dari indeks dunia ini ditutup variasi ya. Ini masih ada yang juga berjalan seperti Jepang melemah, Hang Seng melemah dan ini indeks Amerika yang justru naik ya. Nah, walaupun ini ada tipis Dow Jones tipis, S&P 500 juga tipis ya. Wajar market kemarin naik dan menjadi koreksi di hari ini. Ya, seperti yang udah saya bilang kemarin bahwa di tanggal 20 September di 12 Februari itu menjadi titik pemberhentian pelemahan bagi IHSG. Teman-teman bisa langsung ngecek di video short saya ini di YouTube saya ini itu beneran saya bilang di tanggal 12 Februari ya. Dan ada dua videonya. Teman-teman kalau saya bisa lihat dan kenapa saya bisa memprediksi seperti itu nanti akan kita videonya. Tapi teman-teman di sini belum ada yang komentar ya. Jadi saya kayak ya udahlah saya bikin video yang perlu-perlu aja dulu gitu. Nah, bagaimana proyeksi ISG ke depannya? Kita lihat di sini karena ini reaksi pasar itu mulai melemah ya, ya tentunya ISG nah dia akan bisa kembali menuju area fair value gap dari si candle ini ya. Nah, di sini deh. Kita turunin candlenya ke per 15 menit ini juga bisa. Nah, ada potensial untuk besok ini ya atau beberapa hari ke depan ini ESG bisa dibawa turun dulu ya. Nah ini dibawa turun dulu sampai dia menyentuh ke 6.710. Nah tapi dengan adanya berita Danantara ya teman-teman yang belum tahu ya itu untuk perusahaan investasi BUMN itu merupakan kebijakannya bagus yang membuat flow itu masuk lagi ke IHSG ya teman-teman yang belum tahu nanti bakal saya bahas kalau mungkin di video short ya saya bahas. Nah ini bisa ISG kembali ke sini dulu ya teman-teman ya. Baru dia akan kembali itu menuju ke area order block ke 7043. So jadi kalau kita ngeliat pergerakan ISG itu bukan hanya berdasarkan analisa teknikal, tapi kita benar-benar harus bisa membaca namanya fundamental seperti makroekonomi dan juga bagaimana pergerakan valuasi perusahaan tadi. Jadi top down analysis ya itu memang
analisa favorit saya, dan that's why kenapa saya prediksi saya itu benar-benar akurat dan kebanyakan terbukti benar. Ya memang karena saya menguasai yang namanya top down analisis tadi. Oke, langsung saja kita ke saham yang pertama, yaitu seperti biasa ada BBCA yang hari ini ditutup melemah sebesar 0,26%. Kalau kita lihat dari transaksi asing hari ini kan memang tertutup nih, karena ini masih jam 4, kalau malam ya itu baru bisa dibuka. Dan ini kita mengambil dasarnya dari data yang kemarin di saat ISG itu masih hijau. Oke, ingat ya, jangan lupa. Yang mana kemarin itu asing itu didistribusi sebesar 48 juta lembar ya. Walaupun kemarin ada lusa itu ada akumulasi, tapi kalau kita lihat ini benar-benaran asing itu distribusi ya, berarti ya bad lah untuk nih BCA, karena kemarin ada sentimen laporan keuangan yang ditutup melemah tipis di secara annual BBCA. That's why BBCA itu didistribusi oleh asing, dan bagi saya itu merupakan hal yang wajar di tahun kemarin kalau ISG itu perusahaannya itu ditutup melemah, karena ya kita tahu geopolitik kemarin ya, dan juga makroekonomi dari The Fed, dan sentimen-sentimen yang membawa dampak ekonomi dunia itu memang gonjlang ganjling. That's why kenapa juga di tahun kemarin 2024 itu emas udah all time high banyak 4 kali. Nah ini untuk BBCA ya, ini udah menyentuh area order blocknya ya teman-teman ya. Di ini kan ada candle doji ya. Nah ya ini potensialnya BBCA ya, ini sebenarnya bisa kembali return ya. Ini bisa kembali naik berusaha di area order block itu di 9.575. Namun ada nih chance keduanya, seandainya besok ternyata ISG juga ditutup ikut melemah ya, ini chance-nya itu bisa seperti ini ya teman-teman semuanya ya. Dia bisa kembali ke area order block 8.475-50. Nah ini merupakan area yang menjadi titik diskon bagi teman-teman yang ingin investasi di saham BBCA, karena momentum seperti ini sangat-sangat langka ya. Nah karena kalau kita ingin harganya itu di area 8 ribuan ya, itu kita harus kembali di tanggal 27 Maret dan juga di Oktober 2023 ya. Ini 1 tahun kemarin kita nggak dapat di harga diskon price yang murah ini ya, kalau sampai di area order block yang di bawah ini untuk BBCA. Kalau untuk trading ya udah beli aja average down, nanti pas sudah harganya di atas sesuka teman hati di mana ya, itu bisa untuk area TP. Karena kalau kita trading di saham-saham blue chip seperti ini ya udah bawa aman aja, semakin ke bawah semakin kita tambah. Tapi kalau misalnya kita trading di saham-saham yang market cap-nya kecil, dia tuh sektornya cyclical kayak Adaro, itu kita nggak bisa berharap bahwa semakin turun harganya average down. Harus ada yang namanya stop loss, oke? Langsung jadi kita ke saham yang kedua, yaitu ada saham BBRI yang hari ini ditutup melemah sebesar 3,13%. Ya inilah BBRI, BMRI itu kedua saham yang sangat berpengaruh terhadap yang namanya sentimen seperti keputusan bunga tadi. Langsung 3% minusnya. Oke, langsung aja kita lihat dari transaksi asing 2 hari yang lalu. Ini ada akumulasi, walaupun yang 3 hari lalu ada distribusi besar 800 juta lembar, yang artinya ya asing ini pengen BBRI ini harganya di situ saja. Langsung kita lihat di sini BBRI ya. Oke, nih. Nah ini untuk BBRI ya kan, seperti yang udah saya bilang bahwa asing pengen harganya di sini dulu ya, yang artinya kalau kita yang sudah fasih ya atau sudah khatam di analisa teknikal, kita tahu bahwa kalau harganya itu dikocok ya di sini terus dengan harga yang udah menyentuh area support di area demand maupun supply, itu akan ada tandanya reversal seperti ini ya. Nah ini harga di bawah lama di sini terus kan, akhirnya baru dibawa naik ya di area demand, dan ini bakalan terjadi di BBRI juga. So teman-teman yang di BBRI itu bisa menggunakan pola yang sama seperti yang udah saya bilang kemarin di BBCA ya. Misalnya di 4020, sekarang cicil aja, nanti ini kalau misalnya bisa ke 3900 hajar saja beli, dan nanti TP-nya bebas, mau TP-nya ini di area gap down-nya di 5.525 itu bisa juga, dan teman-teman bakalan cuan lebar dan safety. Ini paling utama ya, safety ya saya bilang ya, karena ini merupakan big bang dan penggerak ISG seperti yang udah saya jelaskan di BBCA tadi. Oke, langsung saja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham BMRI yang hari ini ditutup 5,04%. Ini kasihan BBMRI. Nah ini pasti dibuang terus sama asing. Ternyata benar ya, asing
Emang 1 miliar lembar ini gede ya jumlahnya ya. Emang berapa sih jumlah lembar yang beredar di BMRI? Mungkin sekitar 30 miliar atau 29 miliar. Berarti ini ada sekitar, wah, 30% ya. Bahaya ini. Walaupun di sini kemarin ada akumulasi juga sebesar 162 hingga 39 juta lembar, yaitu bukan berarti ya asing itu benar-benar tertarik, kecuali akumulasinya tiba-tiba gede ya, itu baru saya melirik ini bentuk BMRI. So ini BMRI sebenarnya case-nya sama kayak di BBCA, cuman minusnya itu lebih gede daripada BBCA, artinya tidak sesuai ekspektasi pasar. Nah langsung kita lihat untuk BMRI ini, ini untuk area error yang kita udah pernah bikin ya. Ternyata ini menyentuh dan membentuk area liquidity-nya ya. Nah ini area liquidity, dan setelah ini menjemput SL-nya para trader, langsung asing tuh bam, langsung nge-buy besar-besaran. Oke, itu merupakan area trik bagi para big money untuk menjemput para stop loss-nya teman-teman. Jadi untuk BMRI ini case-nya gimana ya? Sama saja seperti BBCA, BBRI dan BMRI, kecuali di BBNI dan BRIS itu sedikit berbeda ya, karena kita harus memasangkan yang namanya SL di bank itu. Dan kalau teman-teman ingin untuk nyicil dan untuk area TP terdekat, ini bisa nih ada fair value gap-nya BMRI ini di mana? Ya tentunya di sini ya teman-teman, di 5.700. Kalau teman-teman ini selalu nabung ya, misalnya sampai besok di harga di sini ya, di 5.000 sampai di 5.700, teman-teman udah bisa profit sebesar 13% ya. Ini merupakan chance yang sangat sulit mendapatkan persen 2 digit di saham-saham market cap besar seperti di BMRI ini ya. So jangan lupakan perkataan saya dan buy BBMRI besok. Ini nggak bakalan jatuh lagi jauh kok. Karena ini merupakan ada area order block yang benar-benar sangat kuat, dan ya kalaupun jatuh ya paling kembali lagi di sini ya. Sulit untuk BMRI jatuh ke depannya. Oke. Langsung saja kita ke saham yang ketiga, yaitu ada saham yang keempat, yaitu ada saham BBNI yang hari ini juga ikut melemah kuat seperti BMRI tadi, yaitu sebesar 4,84%. Kalau kita lihat dari transaksi asingnya, ini kemarin ada akumulasi 35 juta lembar, artinya ini asing keluar masuk belakangan ini. Walaupun mereka distribusi besar-besaran di minggu kemarin. Ya artinya asing kembali lagi seperti di BBRI ya. Mereka maunya harga di situ-situ saja. Oke, langsung saja kita ke chartnya bagaimana kondisi BBNI. Nah ini BBNI ya. Ternyata yang bikin harga itu kemarin kompak naik ya, asing masuk, retail juga masuk. Nih gede langsung kan. Tapi ketika asing itu keluar, retail masuk, ya mereka kejebak gitu kan, karena kondisi retail di bank ini mereka lebih sering kena jebak sama asing kan. Dengan asing yang mempunyai big money tadi ya, mereka suka-suka hati mereka dong. Misalnya kita hanya punya uang sekali trading ratusan juta dikumpulin sampai ribuan trader, dan mereka hanya puluhan orang ataupun ratusan orang tapi mempunyai uang puluhan miliar. Ya tetap aja kuantitas tidak mengalahkan kualitas per orangnya, dan kuantitas kita itu hanya di orang tetapi tidak kuantitas di uang. So ini kita lihat nih ya, nih kita lihat kemarin di harga naik ya, ini mereka ngebuang di tanggal 17 ya, kita lihat tanggal 17 ini. Nah di saat mereka ini tunggu tanggal 17 tadi, mereka gede nih buang 41 juta lembar. Terus nah di tanggal 17 ternyata harga naik ya, artinya retail kena gocek ya. Mereka TP ya kembali lagi retailnya nyangkut gitu. Akhirnya retail ngebay, mereka beli sedikit, dan ketika mereka ngebuang, retail juga ikut ngebuang, harganya ngedrop ini ya. Ya gitulah cara permainan flow asing dan domestik. Nanti bakalan kita bikin video khususnya teman-teman ya. Sebenarnya banyak nih video-video yang full insight daging yang teman-teman mungkin belum dapat di channel lain atau sulit mendapatkannya.
Ya tinggal teman-teman saja kolom komentarnya dijawab bikin bang gitu kan, langsung saya bikin gitu. Oke, ini untuk BNI ini chance dia untuk turun kembali masuk ke area sini deh ke 4.360 ini ada. Tapi kalau misalnya ini BBNI masih bisa bertahan di sini ya di area order blocknya ya, saya rasa ini ya di saat dia mereka ini keluar ke 4.820 dia keluar nanti kembali pullback ke 8.420 kembali, itu baru bisa melanjutkan kenaikannya ya. Mungkin area TP-nya itu ya realistis saja ya bisa di sini 5.200 maupun di sini di 5.725. Itu untuk BBNI ke depannya. Langsung saja kita ke saham yang terakhir yaitu ada saham BRIS yang hari ini ditutup melemah sebesar 2,60%. Kalau kita lihat dari transaksi asing, wow, full, full hijau ya, nice. Oke, udah lama ngeliat ternyata full hijau ya. Oke, mari kita lihat untuk saham BRIS. Ini enak nih lihatnya. Ternyata ya BRIS ini bakalan bisa menuju all time high-nya ya ke 3.530 ya. So, jadi kalau misalnya ada penurunan di BRIS berarti ini retail yang buat kerja nih. Nah ya, intinya kalau udah ada akumulasi seperti ini, so ini merupakan nafas tegar untuk BRIS. Ini untuk area TP teman-teman yang ingin terdekat ya, ini bisa dulu deh ke sini ya. Kita rubah dulu ini, bentar. Nah, berarti kalau kita beli sekarang teman-teman itu bisa profit sebesar 7%. Itu untuk day trading oke banget lah untuk di saham BRIS ini. Nah, ini trendline ke depannya ya, ini gambaran BRIS-nya akan seperti ini. Tapi perlu diwaspadai kembali ya apabila nanti ternyata market structure safe-nya ini berubah, yaitu hati-hati buat teman-teman karena ini kan BRIS ini selalu up nih ya. Dia belum membentuk yang namanya lower low-nya kembali ya. Dia bisa jadi ini kembali lagi jatuh ke area sini ya untuk membentuk area lower lagi. Jadi kan naik nih. Nah, dari higher low-nya nah ini deh higher high, higher low. Baru nanti kebentuk higher high lagi. Nah, seperti ini kalau di downtrend kan ini lower high, ini lower low, ini lower high, ini lower low. Nah, di sini kan belum ada kebentuk deh polanya. Jadi bisa saja di untuk base itu akan kembali ya membentuk higher low-nya tadi. Ini kita bikin dulu ya. Nah, ini bisa kembali ke apa pas banget nih udah saya bikin di 0,786. Ini bisa kembali BRIS ke area sini. So nanti teman-teman bisa bliknya di sini, nanti TP-nya di area di sini ya. Sekitar 3.190. Ya 7 atau sampai 10% itu udah oke banget ya. Tapi kalau misalnya nyampe ini ya kita 9% ya teman-teman semuanya. Oke, itu untuk BRIS. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Ini benar-benar daging. Bagian teman-teman yang udah nonton pasti ngerasain kayak, bang ini full inject full daging bang. Padahal satu video hanya untuk rekomendasi bang. Oke. Nanti bakalan saya bikin video kok yang lain-lainnya. Jadi teman-teman tinggal komen saja biar saya bikin, biar saya lebih semangat. Oke. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, aktifkan notifikasi bell loncengnya, dan juga like maupun share video saya ini. Dan saya ada memberikan beberapa link media sosial saya, bisa di follow agar bisa mendapatkan update-update berita ekonomi, fundamental, apapun itu dalam bentuk ya saham, makroekonomi, dan pokoknya teman-teman bisa lihat kayak di trade maupun di Instagram saya, maupun di X maupun di TikTok ya. Dan juga kami ada juga Telegram dari private channel saya dan juga itu dari The Trader. Intinya teman-teman bakalan banyak dapat daging Wagyu i5 di sana. Oke, seperti biasa, salam gacor.